النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Apa lagi? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani billah azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang dengan kekuatan darinya, kekuatan fisik dan kekuatan hati darinya, alhamdulillahirabbil alamin, kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita bisa berkumpul melakukan satu ibadah terbesar dalam agama kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Yang berkali-kali kita ingatkan bahwa tidak akan ada pernah amalan apapun di dalam agama kita yang akan jadi baik dan benar kecuali dia di atas ilmu. Tidak akan pernah ada salat yang baik dan benar kecuali dia harus berilmu tentang salat. Harus tahu bahwa salat dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ilmu. Gak ada puasa yang baik dan benar kecuali harus dengan ilmu. Bahkan tidak ada jihad yang baik dan benar kecuali dia di atas ilmu. Yang jika tanpa ilmu, ikhwani billah azakumullah wa iyyakum jami'an, yang bisa dipastikan kesalahannya akan jauh lebih besar timbang benarnya. Dia mungkin melakukan sesuatu yang hakikatnya Allah dan Rasulnya tidak pernah perintahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Teman-teman semua, kita masih di surat Ad-Dariyat ya. Kemarin masih dibahas di surat Ad-Dariyat. Teman-teman bisa lihat di awal ya, di kitab Tauhid. Kalau di situ kayaknya sudah masuk kitabnya. Nah, iya, bab awal kalau di situ. Kalau di kitab aslinya itu belum masuk bab, tapi kalau di situ sudah masuk bab 1 ya. Baik, tidak masalah. Berarti kalau di teman-teman itu bab 1 ya. Moga dilihat ya, judulnya kitab Tauhid. Kita masih di surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai 58 ya. Ini dalil yang beliau bawakan tentang informasi dari Allah bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ya tidak untuk perkara lainnya, tapi hanya untuk satu tujuan, yaitu apa? Ibadah kepada Allah. Dan kita sudah belajar bahwa ibadah yang kemarin juga Syekh menjelaskan bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa dan yang semisal ya. Bahkan pekerjaannya kita, amanahnya kita dan yang semisalnya termasuk perkara ibadah. Nah, kemarin kita jelaskan bahwa yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batin. Yang namanya ibadah adalah segala sesuatu atau setiap nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan. Inilah yang dikategorikan ibadah. Jadi bukan sujud, rukuk saja, bukan ya. Bahkan senyum kita pun bernilai ibadah. Sedikit saya ingatkan untuk teman-teman semua, sekecil apapun ibadah, kalau Allah tidak membantu kita nggak bisa. Diperhatikan. Sering saya gembar-gemborkan ini di seluruh majelis saya, bahwa sekecil apapun dari ibadah, kalau Allah nggak bantu kita nggak bisa ya. Ya contohnya istighfar 100 kali nggak sampai 5 menit. Bayangin aja dari 360 hari dalam setahun, berapa kita lalai istighfar sehari ya. Maka Nabi SAW bilang, ya ayuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha fa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Dia memerintahkan kepada kita untuk istighfar 100 kali.
Nggak sampai 5 menit kita nggak bisa, bukan nggak kuat. Ya, bisa kita ngobrol berjam-jam tuh bisa, tapi untuk istighfar belum tentu. Ini menandakan bahwa ibadah sekecil apapun butuh bantuan dari Allah. Bisa. Hatta bangun 1 rakaat malam, 1 rakaat, 1 rakaat. Malam kan panjang, malam itu panjang, ya. Nggak bisa kita. Kalau malam dari jam 8 kita mulai istirahat sampai jam 4, ya kan panjang banget tidur tuh. Tapi belum tentu bisa 1 rakaat. Kenapa nggak bisa? Padahal kita perkara lain bisa, kamar mandi bisa, ya, atau mungkin nonton bola malam bisa, atau perkara-perkara ini bisa. Kenapa satu rakaat sholat malam nggak bisa? Karena perkara ibadah adalah perkara taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak bicara orang banyak ilmu, nggak banyak ilmu, ya. Orang kalau banyak ilmu tapi nggak dibantu juga oleh Allah, nggak bisa jadi ibadah. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun ibadah, kalau nggak ditolong nggak bisa. Maka dari sini pelajaran pentingnya adalah minta kepada Allah supaya Allah membantu kita dalam ibadah. Doanya sudah antum hafal semua, ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghitsu, terus aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Ini Nabi loh. Secara fisik beliau punya 10 kali laki-laki dewasa. Secara keimanan tidak perlu dibicarakan, tapi masih minta ke Allah supaya Allah membantu beliau dalam ibadah. Menunjukkan bahwa beliau tahu beliau hanya seorang hamba. Semua keputusan, semua kekuatan, semua pengaturan hanya ada di tangan Allah. Maka beliau minta ke Allah. Ba'da sholat, tetap beliau minta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini menandakan beliau sallallahu alaihi wasallam tahu semuanya betul dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya teman-teman, ya, saya bicara ibadah dulu. Sebaliknya, ibadah sebesar apapun kalau Allah tolong ringan. Sambil contoh, ya. Ada satu pemuda, saya kenal orangnya. Dia bangun masjid ikhwani fillah asakumullah sendirian. Tidak diizinkan orang membantu dia. Bahkan satu genteng aja dia nggak izinkan. Jumlahnya lebih dari 3 miliar dan dia sendirian. Gimana coba? Ya, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir nanti bagaimana, dia bisa. Ya, artinya di sini ikhwani fillah azakumullah, Allah kalau sudah bantu seorang dalam ibadah, jangankan harta teman-teman, jangankan harta, nyawa itu rela. Para sahabat kan gitu. Para sahabat Nabi itu contohnya sudah ada. Saya nggak ngarang. Contoh dalam perkara ini tuh ada. Yang dikorbankan harta mungkin bisa dicari ke depan. Kalau nyawa kan nggak ada. Apa dia nggak mikir kalau anaknya dia meninggal, anaknya jadi yatim, istrinya jadi single parent misalnya. Dia tidak rasa takut. Kenapa kok bisa seringan ini? Satu, Allah bantu hati dia. Allah bantu fisik dia. Sekarang saudara-saudara kita sama muslim yang haji, ya, sebagiannya mungkin yang mahal, furoda, ya berapa ratus juta dia keluarkan. Padahal kan di sana bukan untuk makan tidur, berdesak-desakan sekian hari, ya, bahkan harus macam-macam. Berat. Kenapa dia mau? Allah bantu. Jadi perkaranya sekecil apapun kalau Allah nggak bantu, antum nggak akan bisa. Sampai itu. Sebesar apapun kalau Allah bantu, ringan. Bahkan untuk mengorban, jangankan harta, nyawa pun para sahabat Rasulullah SAW mereka mau. Ketika Allah sudah ringankan, ya gimana? Ya, mereka 300 lawan 1000 orang, nggak ada mikir. 300 berarti kan satu orang harus lawan 3, ya. Atau di perang Uhud kita 700 pasukan musuh 3000. Apa mereka mikir? Ya ini pasti kalah lah. Secara persenjataan, secara pasukan, secara finansial nggak ada. Sudah. Ya ini perintah Allah, saya harus turuti. Artinya ikhwani billah azakumullah, sebesar apapun ibadah itu ingat, kalau Allah sudah bantuan maka diringankan. Maka yang perlu kita lakukan hanya satu, minta ke Allah untuk kita mampu melaksanakan ibadah. Ini jangan lupa. Ya, apa saja. Ya, mudah bagi Allah untuk menghalangi orang untuk ibadah. Nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Orang yang masih di dunia, selesai kasih sakit punggung, dia udah nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, rugi dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah. Baik,
Makanya Allah di sini bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingat ikhwani fillah azzakallah, masalah ibadah, kita masih fokus masalah ibadah dulu karena ini penting ya. Pertama, bahwa ibadah itu luas, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji dan yang semisal. Banyak perkara ibadah. Bahkan senyum antum bisa bernilai ibadah ya. Dan tadi ibadah akan tegak ketika Allah bantu ya. Sekuat fisik apapun, kan ada orang ya dengan gagahnya ngupload status, saya sudah di puncak apa namanya, puncak apa bu? Ciremai, atapnya Jawa Barat ya. Bisa lihat nggak ada di kajian dia, nggak kuat ternyata naik tangga masjid dia, orang dia lagi di puncak ya, ternyata nggak kuat dia naik masjid. Paham maksudnya ya? Wah, saya bisa pergi ke sana ke sini ya, sejalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, loh sendalnya nggak nyampe di Masjidil Haram. Musibah itu ya, musibah. Antum bisa, makanya kan saya bilang Mas Abi, sediakan sesuatu yang kalau untuk kajian itu yang terbaik ya. Jangan untuk urusan sendal antum yang terbaik, giliran urusan apa, nyatat ilmu cari kertasnya yang paling tipis, yang kalau digores toblos ya. Ini kan musibah antum seperti ini. Gimana Allah ngasih sesuatu yang besar kalau antum yang nggak memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala? Itu perkara kecil sebetulnya. Dan lagi masalah ibadah ini antum perhatikan, Allah beda. Masalah perintah dengan masalah larangan beda. Perhatikan, saya pelankan pembahasan ini. Khusus masalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Perhatikan ini, ya. Khusus untuk masalah ketaatan, Allah berfirman, "Beribadalah kepadaku semampu kalian." Semampu dengan sekiannya sama enggak? Semampu dengan sekiannya sama enggak, Pak Mus? Beda. Kalau sekiannya lagi kiangnya jalan, kiangnya enggak jalan. Kalau semampunya beda bu, nggak bisa berdiri dalam sholat, mampunya duduk boleh dengan duduk, ini namanya semampunya. Nggak bisa duduk boleh dengan berbaring, nggak bisa berbaring boleh dengan isyarat, ini namanya semampunya. Nggak bisa puasa di bulan Ramadan, kan hukumnya wajib, boleh dia fidyah atau qadha, ini namanya semampunya. Kalau sekiannya lagi kiang ya sholat, nggak kiang ya nggak sholat, ini beda. Ya, jadi urusan ketaatan ikhwani fillah azakumullah, laksanakan semampunya. Tapi mbok ya antum juga harus malu ke Allah. Maksud saya tadi, ya, antum kalau non ibadah antum bisa perfeksionis, tapi ketika masalah ibadah itu banyak alasan. Saya sering mendapatkan itu, ya. Contoh baca Quran, baru buka, apa alasannya sudah? Kurang mata tua ini. Ya, dasar mata tua, itu boyoknya sudah capek. Giliran lah baca Quran antum beralasan begitu. Antum tuh kalau baca WA, baca koran atau yang semisalnya, ngobrol berjam-jam di pos, ya kuat nggak? Kuat. Nggak alasan gitu tuh maksud saya sih. Ya, ya silakan aja, saya nggak ngelarang antum mau ngobrol sekian jam, tapi tolong porsi ibadahnya, karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, ya harus lebih banyak. Ya, ngaji ini kita sejam sampai jam 9 toh. Ya, ya jangan nanti antum fitnessnya 2 jam. Jangan futsal. Kenal lagi yang futsal. Ya, jangan nanti nyewa lapangan futsal 2 jam, habis 1,5 juta sama tukang fotonya. Ya, giliran sedekah berapa? 5.000, 2.000 bisa, 2.000 bisa, ya seminggu ternyata bisa 1,5 juta seminggu bisa. Mboknya sekali-kali Mas Ali pasukannya atur, minggu ini kita nggak main bola, main bolanya gratis, 1,5 juta kita masukkan ke mana? Infak. Coba antum, dan antum jadi benar kekuatannya itu kalau seperti itu, ya. Coba sekali-kali dalam sebulan, berarti kan 4, berarti antum teman-teman itu mengeluarkan berapa? 6 juta sebulan. Ya, 6 juta sebulan. Cobalah setengahnya, yuk kita cari tujuannya lurus keringat kan? Atau gaya-gayaan. Beda kalau untuk gaya-gayaan ya silahkan. Tapi mbok ya tadi, ya
Jangan sampai ikhwani fillah azza jangan sampai karena kita tahu ibadah itu semampunya terus tadi asal ngelundung. Paham asal ngelundung? Ya, masjid kayak yang beli. Giliran ayo ke mana? Pasar malam misal. Waduh, semprot minyak wangi, adus yang bersih dan semisalnya. Antum enggak begitu ikhwani fillah azza. Ini perhatikan. Khusus masalah ibadah, fattaqullaha mastata'tum. Ibadahlah semampunya. Antum kuatnya memang segitu sih. Baik. Beda dengan masalah larangan, nggak ada kata semampunya. Ini perhatikan, kita masih fokus di tujuan Allah menciptakan kita ibadah. Khusus masalah larangan, nggak ada kata semampunya. Yang ada adalah tinggalkan semuanya. Contoh, ya orang sudah kecanduan khamr, ya tahu bahwa khamr itu haram, minuman keras itu haram, ya karena sudah biasa seminggu minum 2 kali 3 kali, ya supaya tubuh saya nggak kaget, ya seminggu sekali aja, bisa enggak? Boleh nggak seminggu sekali? Nggak bisa, ya atau supaya nyecep aja sesendok seminggu supaya nggak kaget, nggak bisa. Yang namanya larangan tinggalkan semuanya, nggak ada sedikit banyaknya. Qaliluhu wa kathiruhu haram, yang namanya larangan nggak bisa. Ya, ada orang udah kecanduan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu selamat Allah, zina misalkan. Ya, janji nggak akan sampai zina. Ya, tapi cuma ketemu aja kita ngobrol, nggak bisa. Ya, teleponan dari jauh Ustaz, nggak kholwat, teleponan nggak bisa. WA seminggu sekali nggak bisa, tinggalkan semuanya. Ini kaidah dalam masalah larangan, paham ya? Jadi kalau larangan nggak ada kata apa semampunya, tinggalkan. Loh Ustaz kenapa? Ya karena larangan itu kan sesuatu yang harus ditinggalkan. Contohnya ada khamr, khamr. Kan dia suruh larang aja udah. Beda kalau suruh sholat, dia harus ruku, dia harus sujud, dia harus macam-macam. Maka ada tenaga, ada waktu, ada pikiran yang dia keluarkan, maka laksanakan semampunya. Kalau ninggalkan kan tinggal sudah, jangan dilakukan. Jadi perkaranya jauh lebih mudah. Contoh orang kebiasaan judi, ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat dia berat dari judi? Yang tadinya dia harus mengeluarkan, tinggal nggak usah mengeluarkan. Kan urusannya itu lebih ringan, maksudnya itu. Ya, urusannya itu lebih ringan dalam artian dia tidak harus melakukan sesuatu. Ya, beda dalam ketaatan teman-teman. Ada satu rukun Islam kita namanya haji, laksanakan. Boleh untuk alasan, saya belum mampu. Boleh, kenapa? Karena urusannya dengan uang, urusannya dengan kesehatan, urusannya dengan keluarga yang ditinggal harus dipenuhi semuanya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan, paham? Tapi kalau saya bilang teman-teman jangan minum khamr, ya tinggal jangan disentuh, jangan diminum, jangan dibeli. Urusannya kan jauh lebih mudah. Paham ya? Jadi ini ikhwani fillah azakullah masalah ibadah. Ya, semoga antum paham bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Di ayat 57-nya Allah bilang ma uridu minhum mirizqi wa ma uridu ayut'imun. Ya, dan kata Allah, saya tidak menginginkan dari mereka. Mereka itu siapa maksudnya? Siapa? Jin dan manusia, ya, rizki wa ma uridu ayut'imun, dan saya tidak menginginkan dari mereka memberikan makan kepadaku, karena saya kata Allah apa? Ar-Razzaq, ya. Apa Ar-Razzaq? Ya, katsirur rizqi li khalqihi, yang namanya Razzaq, Ar-Razzaq itu katsirur rizqi li khalqihi, banyak memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Ya, dan kalau bicara makhluk ya bukan hanya manusia, ya jin pun dikasih rizki, binatang-binatang pun dikasih rizki dengan arti yang luas. Dan pernah saya ingatkan teman-teman di khutbah Jumat, ya, karena kan saya rutin Jumatan setiap bulan, jadi saya usahakan tidak bentrok apa yang saya katakan gitu. Saya ingat, saya bilang ke antum, jangan pernah memframing rizki itu hanya berupa uang, bahaya. Ini bahaya. Ya, rizki Allah itu luas. Segala kebaikan yang antum dapatkan adalah rizki. Termasuk pagi ini kita ngumpul, rizki bukan? Rizki. Ya, rizki. Wa fillah azakumullah.
Ada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ana inda dhanni 'abdi bihi. Saya menurut prasangka hamba. Hati-hati ya, saya ulangi. Allah berfirman, saya menurut prasangka hamba. Jangan pernah antum memprasangkakan bahwa rizki hanya berupa uang. Ini bahaya. Ibu hati-hati, bahaya ya. Kenapa saya katakan bahaya? Ikhwani fillah azakumullah, ketika antum mempersepsikan rizki itu hanya berupa uang, Allah beri nanti. Karena itu yang antum anggap rizki. Nanti itu jangan nanya yang lain. Kok saya sakit-sakit terus? Loh, kita nggak nganggap sehat itu adalah rizki. Ya kan? Bahwa istri saya ngelawan aja di warai meten bahaya. Antum nggak menganggap istri yang soleha itu rizki. Boro-boro mau diajak ngaji, nutup aurat saya nggak mau. Ada kan begitu, ya. Antum nggak nganggep motor yang bisa ngelundung, nggak masalah, nggak mogokan, itu nggak nganggepnya rizki. Sehingga Allah nggak ngasih. Ya tiap minggu bledos, ya apa lagi? Rusak, apa lagi bu? Ya macam-macam. Kenapa? Seperti itu kita nggak menganggap semua itu adalah rizki. Maka rizki itu luas. Dan kemarin saya katakan prinsip dari rizki adalah satu tertutup, puluhan, ratusan, ribuan terbuka. Bisa enggak? Itu sudah sunatullahnya. Ya, mari saya contohkan. Modelnya bayi yang diputus, setelah itu puluhan, ratusan, mungkin ribuan rizki yang enggak begitu sudah. Ya, sumber rizki satu-satunya adalah dari model diputus itu sama bidan, maka sekarang matanya mampu melihat cahaya, itu rizki. Telinganya mampu mendengar suara dan itu rizki. Syarat-syaratnya sekolah bekerja semua, nggak mudah, nggak hitung lagi. Detak jantungnya sudah mulai normal, paru-parunya sudah mulai ngembang kempis, wah rizki semua itu. Nah, maksud saya ya, jangan pernah mempersepsikan rizki hanya berupa uang. Nanti kalau Allah ngasih hanya itu, yang lainnya ditarik, nggak dikasih, repot. Paham ya? Ikhwani fillah azakumullah. Dan kemarin juga saya bilang ke antum, ya belum, karena kan kita sudah libur sepekan ya kemarin. Masalah rizki ini, ikhwani fillah azakumullah, banyak dalil yang menegaskan kepada kita bahwa fokus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rizki Allah bilang innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Maha pemberi rizki dan Dia Maha kuat dan Maha kokoh. Kapanpun dimanapun jatah antum pasti akan tersampaikan dengan caranya Allah. Ambil contoh ya. Pernah enggak antum berpikir Nabi siapa yang ditelan ikan tuh? Yunus. Gitu. Yunus ya. Yunus atau Yusuf? Yunus. Dia kan manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum. Dia manusia. Pernah nggak antum berpikir, kok dia nggak mati di dalam perut ikan? Oksigen nggak ada, paham ya? Makanan nggak ada. Ya kan nggak ada yang nganter ke situ, nggak ada grab food juga ke situ, nggak ada. Kenapa dia nggak mati? Ajibnya gimana? Allah tumbuhkan pohon apa? Pohon apa di dalamnya? Pohon apa? Untuk dia makan. Pohon apa? Ada yang tahu? Suka antum bikin kolak dia. Kolang kaling. Oh, kaling dhuwur wamus. Sing rembet kalau labu. Dia makan dari situ. Karena dari situ kan ahli kesehatan bilang labu itu menyehatkan. Cukup bahkan orang makan labu itu kan. Dari situ, dari kisah-kisah ini. Kalau kita pikir yang nanam siapa? Yang nganterin benih ke situ siapa? Yang masukkan oksigen di dalam perut ikan siapa? Paham? Di dasar laut lagi ikan itu. Ya, siapa yang ngirim ke situ kalau bukan dzul quwwati al-matin? Kalau bukan yang maha kuat, yang maha kokoh, bisa. Ya, kalau urusannya masih di atas darat, ya seenggak-enggaknya ada oksigen. Nah, ini gimana di dasar laut? Ya, di dalam perut ikan dia hidup 3 hari. Ya, hukumannya sih harusnya sampai hari kiamat. Karena dia baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, 3 hari dia dikeluarkan. Tapi itu pembahasan kita. Pembahasannya Allah mampu mendatangkan rizki bahkan orangnya di dasar laut sekalipun. Paham? Apalagi antum ada di atas
bumi. Apa maksud saya? Jadi nggak usah takut dengan masalah rizki. Ikhwani fillah azakumullah. Yunus mampu hidup padahal dia di dalam perut ikan dan di dasar laut. Allah bisa sampaikan itu rizki ke dasar laut di dalam perut ikan. Lalu apa yang mungkin kita ragu? Maka ikhwani fillah azakumullah, ya, jangan juga seperti orang-orang yang nggak punya keyakinan, seperti tidak mengenal Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Ya. Baik, ikhwani fillah azakumullah, ini surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Bahwa fokus kita, tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Selebihnya ikhwani fillah azakumullah, ya, untuk melaksanakan perkara-perkara yang mubah dan semuanya. Tapi niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman semua azakumullah, ya. Nanti kita ambil faedahnya insyaallah sekalian. Kita masuk ke dalil yang kedua yang di kitab antum, dan bisa lihat di situ di surat An-Nahl ayat 36. Ya, An-Nahl ayat 36. Yang mau baca ayatnya? Fadhal. Sampai monggo. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Tapi yang di kitab teman-teman sampai wajtanibut taghut aja. Di situ aja. Baik. Tuhan bila azakumullah, ini ayat yang sangat besar, ya, dan banyak sekali pelajaran dari ayat ini. Ya, kita pelan-pelan teman-teman semua. Allah berfirman di situ, ya, walaqad, dan sungguh kata Allah. Yang dalam kitab itu boleh dicoret-coret. Tapi sudah diberikan pulpen belum teman-teman? Belum. Jadi tolong disiapkan. Kata Allah, dan sungguh kami telah utus, ba'atsna, kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat seorang rasul. Ada umat, ada rasul, ada umat, ada rasul. Ini janji Allah sekaligus kabar dari Allah, di mana ada umat manusia, di situ pasti ada seorang pendakwahnya rasul. Ya, jadi manusia ini bukti Allah itu tanggung jawab. Ya, nggak dibiarkan manusia yang berakal ini seperti bahaim, seperti hewan ternak. Diciptakan makan, minum, buang air, tidur. Makan, minum, buang air, tidur. Nggak begitu. Kita manusia diberikan akal, ya, hewan enggak. Allah tanggung jawab. Karena manusia diberikan akal, maka Allah pun ngasih petunjuk, bisa melalui para nabi dan rasul, nanti turun juga kitab-kitab dan seterusnya. Yang jelas Allah informasikan, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ya, berapa jumlahnya? Nabi berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? 124.000. Jumlah nabi 124.000. Yang diketahui namanya berapa, Bu? Salah, Bu. 25 itu sudah ngatut rasul 5. Berarti berapa yang diketahui namanya? 20. Ya, 5-nya itu rasul dan nabi, maksudnya ya 25 sebetulnya. Dari kecil ya kita 25. Padahal jumlahnya 124.000 nabi, ya. Kalau jumlah rasul karena tidak sepakat ya di angka 300-an, ya. Kita sudah bahas 300-an ini karena beda, ada yang bilang 315, 330, tapi masih di angka 300, nggak jauh perbedaan mereka.
Tapi kita nggak bahas itu, kita bahasnya adalah jumlah mereka ternyata sangat banyak. Yang menakjubkan adalah dari sekian banyak ikhwani fillah azakumullah, dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul, semuanya tanpa terkecuali semuanya Allah bebankan pertama kali mereka untuk dakwah. Maka dari sini teman-teman, tolong ya, dimanapun antum bermajelis ilmu, tidak di pabrik ini saja, ketemu dengan yang disebut ustadz atau semisalnya, kalau dia tidak menitik beratkan dakwahnya kepada masalah tauhid, saya katakan tinggalkan majelis itu. Siapapun, saya nggak menyebut orang ya, saya nggak menyebut orang, tapi saya pastikan dakwahnya akan rapuh, nggak bisa. Ya, kemarin saya jelaskan ke antum, kenapa wanita-wanita di zaman Rasulullah dengan mudahnya mereka menarik gordeng-gordeng ketika turunnya kewajiban tentang hijab, nggak pakai A I U E O, saya belum punya duit untuk belinya, saya belum, yang ada langsung digubet. Paham? Kenapa mereka semudah itu? Para sahabat Nabi dari zaman jahiliyah, mereka sendiri yang bikin khomer, bikin mewek, bahkan berdrem-drem kalau kita sekarang, ya, bergentong-gentong. Kenapa turunnya haramnya khomer, mereka langsung buang itu ke depan rumah mereka, banting tanpa sisalah segelas sih, bukan pengen, tidak ada. Kenapa mereka bisa setaslim itu, semudah itu, semenerima itu? Jawabannya satu, 13 tahun Nabi mendidik mereka masalah akidah, 13 tahun dididik akidah tauhid, sehingga sudah di kuping mereka sami'na wa atokna. Kalau ini perintah Allah, saya wajib dengar dan saya taati, gak ada pilihan lain. Saya dengar dan saya taat sampai di titik itu. Maka saya pastikan dakwah mana saja yang tidak dimulai dengan Allah dan Rasulnya mulai, saya pastikan dakwah itu akan rapuh. Ya, rapuh itu dalam artian, ya, kemarin saya jelaskan ke antum. Orang bisa jadi rajin sholat malam, rajin puasa. Karena musibah dikit tuh oyek orang-orang begini. Beda dengan orang yang belajar tauhid, sholatnya rajin, puasanya rajin, kena musibah orang belajar tauhid nggak oyek. Kenapa? Dia tahu ini semua dari Allah, dan Allah nggak akan pernah menguji dia lebih dari kemampuan. Dia tahu dengan tauhidnya bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak akan pernah jahat ke dia. Dia tahu Allah Maha Bijaksana, nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru dalam memutuskan satu perkara. Ini orang bertauhid, jadi biasa saja dia, dan dia harus tahu solusinya. Orang bertauhid ngerti solusinya, dia harus sabar ke Allah. Nanti Allah datangkan pertolongan dan seterusnya. Beda. Ya makanya antum jangan aneh, ada orang yang rajin sholat terus kata-katanya, saya kok sholat rajin, puasa rajin masih diuji. Ini orang nggak belajar tauhid. Paham maksud saya? Ada kan orang begitu? Ya, saya udah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, masih diuji aja. Ini orang nggak belajar akidah, orang nggak belajar tauhid. Ya, dia nggak tahu bahwa semua ini datang dari Allah dan itu yang terbaik. Siapa yang mampu mengatakan seperti orang yang belajar tauhid? Ikhwani fillah azakumullah. Maka seluruh nabi dan rasul Allah wajibkan, yang pertama kali harus mereka dakwakan kepada manusia apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan. Ya, ini dua hal yang besar. Ya, satu masalah tauhid, dan yang kedua adalah menjauhi kesyirikan. Tidak bisa antum belajar tauhidnya tanpa mengetahui kesyirikan. Lawannya harus tahu. Ya, supaya kita ngerti, oh ini ternyata kesyirikan, dan seterusnya. Baik, kita lanjut teman-teman semua, azakumullah. Lalu setelah itu Allah bilang, setiap rasul yang Allah utus adalah ani'budullaha, yang diwajibkan atas mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu taghut, dan menjauhi taghut. Apa taghut? Apa taghut? Iya, kullu ma'ubina min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, tu taghut, berhala, siapapun dia, ya, dia disembah dan dia ridho. Makanya Nabi Isa alaihi salam, boleh nggak kita sebut taghut dia? Nabi Isa kan disembah dia, ya. Atau Uzair itu orang soleh, ya, Tuhannya orang Yahudi. Boleh nggak Uzair, Isa bin Maryam disebut taghut? Boleh nggak? Hah?
Tung yang boleh. Gak ada berarti. Antum benar semua. Gak boleh Nabi Isa disebut tauhid. Oh, Ustaz, kan dia disembah oleh orang Kristen, oleh orang Nasrani. Iya. Tapi masalahnya Nabi Isa tidak ridho beliau disembah. Beliau nggak pernah nyuruh orang lain untuk menyembah beliau. Jadi nggak boleh Nabi Isa disebut oleh antum semua tauhid meskipun dia disembah. Kenapa? Hakikatnya beliau nggak senang, nggak setuju, dan beliau nggak pernah ridho beliau disembah. Jadi siapa itu tauhid? Yang dia disembah dan dia ridho, senang. Ya, senang kalau orang nyium tangan dia sampai nungguk-nungguk di posisi ruku, di posisi sujud, senang. Itu tauhid. Ada nggak? Ada nggak orang begitu? Senang kalau orang tuh ngesot-ngesot di dia, ngesot, ya, senang. Ya, padahal Allah bilang, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Anggota sujud itu nggak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Ya, sopan-sopan. Tapi tidak harus kita sampai bungkuk-bungkuk di mana manusia. Satu-satunya yang boleh kita bungkuk merendah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Jin, wa annal masajid. Ya, tafsirannya dua. Dan masjid, ya masjid maksudnya masjid secara umum. Yang kedua adalah anggota sujud nggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, untuk ada kan orang-orang sampai di depan ustadznya, di depan kiainya sampai apa namanya, ya merangkak ya, atau yang semisal lah, semisal. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam ya, ini hulu. Baik, kita lanjutkan dulu ikhwani fillah azakumullah. Tauhid sebetulnya ada 5. Di situ dijelaskan enggak di kitab itu? Tauhid itu ada 5 yang besarnya, ya, atau bisa katakan rukusnya, ya. Pentolan-pentolannya ada 5. Yang pertama iblis, jelas, tauhid. Yang kedua apa? Man ubida wa huwa radin. Dia diibadahi dan dia ridho. Itu tauhid. Dia diibadahi dan dia ridho. Yang ketiga, orang yang mengklaim dirinya berhak disembah atau menyuruh orang untuk menyembah dia, ini tauhid. Ya. Yang keempat, dia mengklaim dan menyuruh orang lain dia mengetahui hal yang gaib. Ini yang keempat. Jadi mengklaim dirinya dan menyuruh orang lain agar mempercayai dirinya bahwa dia mengetahui hal yang gaib. Siapa kira-kira kalau di Indonesia yang kayak gini? Dukun, insyaallah. Cepet banget ibu-ibu jawab. Benar Bu, dukun, ya. Dan yang semisal, paranormal atau kahin, sahir yang semisal. Nanti insyaallah ada bab khusus masalah perdukunan, hukum orangnya, perbuatannya, dan bagaimana menggunakan jasa mereka untuk melawan mereka. Ada orang kena sihir, kita sewa dukun yang lebih hebat untuk menghilangkan, untuk ngadu jin. Boleh atau tidak? Nanti insya Allah ada bab tersendiri. Lalu yang kelima, ya, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dan dia menganggap hukum selain Allah itu lebih baik. Perhatikan, ini yang para teroris salah, ya, sehingga mereka mengkafirkan pemerintah kita, membunuh aparat-aparat kita. Ini yang kelima nih sebabnya, ya. Yang dimaksud di sini ikhwani fillah azakumullah, orang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia disebut tauhid, kafir, fasik dan semisal adalah apabila, saya pelankan nih, ya, apabila dia mengklaim meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih hukum selain Allah dan Rasulnya lebih baik. Hukum bikinan manusia itu lebih baik daripada Al-Quran. Hukum bikinan manusia itu lebih baik daripada hukum dari hadis-hadis Nabi. Saat itulah orang ini disebut tauhid. Tapi kan tidak ada. Ya, yang buktinya negara kita kawin dengan cara Islam, bagi waris secara Islam, sunat Islam. Ya, bahkan begitu tidak bicara syar'i dan dasar'inya, antum baru nyetet aja, nyetet. Dia baru lahiran, diapakan? Diazani, sudah dengan syariat Islam, gitu. Mati dikuburkan cara apa? Islam.
Bahkan antum berhenti di lampu merah itu syariat Islam. Nggak ada sih di situ, nggak ada. Allah berfirman, Nabi bersabda, nggak ada kan di lampu merah. Tapi itu Islam. Mana? La dororo wala diror. Jangan membuat bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Sudah secara eksplisit Allah bilang, sudah waktunya merah berhenti. Jangan lawan. Oh, itu kan bukan nggak ada di Al-Quran. Kalau merah harus berhenti. Ini orang nggak paham. Ya, nggak ada. Kalau hijau saya harus jalan, nggak ada. Sok cari di Al-Quran sampai botak cukul man nggak akan ada memang. Ya, Allah secara umum, Nabi secara umum mengatakan jangan mencelakakan diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri sendiri. Yang kedua, jangan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Dari situlah terbentuk perkara-perkara yang seperti lampu merah, ada palang pintu dan yang semisalnya. Ya kalau berani gitu aja, palang pintu kereta tuh, ya itu kan nggak ada ayatnya di situ. Antum tabras aja di situ, sok. Sekalian maksud di sini. Ya, kan kalau kereta kan dianya nggak celaka. Kalau orang lain kasihan, yang lainnya celaka. Ada orang-orang berpicik seperti itu hanya karena di Indonesia nggak menerapkan potong tangan, nggak menerapkan rajam, nggak menerapkan apa kisos. Cuma 2-3 hukum yang nggak diterapkan lalu mengatakan pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang kafir tauhid. Ini orang-orang bodoh. Ya, dia nggak tahu dari lahir sampai mati urusannya adalah secara Islam, ya enggak? Ya, urusan potong tangan, ya cuma itu potong tangan. Atau antum mau dipotong naudzubillah kan? Ya, atau dikisos, enggak gampang juga kan orang dirajam dikisos. Artinya ikhwani fillah azakumullah, jangan karena 1-2 hukum di Indonesia enggak tegak, ya. Dan Indonesia adalah negara Islam. Ya, Indonesia adalah negara Islam. Nabi sebelum menyerang satu negara, kita panjangkan dulu. Ini pemikiran lagi berkembang juga masalah ini. Indonesia ini Bu, Pak, Mas, negara Islam. Negara Islam. Mayoritas penduduknya Islam. Syariat-syariat, siar-siar besar Islam ada di negara kita. Nabi dulu ketika mau mengutus pasukan, ya, biasa sebelum subuh Nabi tahan dulu pasukan. Amsik, tahan. Kita dengarkan waktu sholat. Kalau ada azan, Nabi tarik pasukan. Jangan. Ini wilayah Islam. Paham? Hanya dengan azan. Sekarang azan di kita, Pak Mus azan, Mas Safid azan masjid sebelah, nanti sana azan, wah nggak ada yang dilarang. Ya, syariat besar kita puasa, taraweh, udah nggak ada yang dilarang kita. Jadi hanya jangan karena potong tangan nggak ada, rajam nggak ada, kisos nggak ada, kita dianggap negara kafir. Orang-orang bodoh, orang-orang nggak paham masalah agama. Ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi itu yang kelima, ya. Ini banyak orang yang salah. Siapa yang dikatakan tauhid adalah orang yang mengklaim bahwa hukum selain Allah adalah yang terbaik. Ini tauhid. Baik, nanti penjelasannya teman-teman semua azakumullah. Insyaallah di bab-bab setelahnya ini tentang masalah apa itu tauhid, ya. Dan keutamaannya seperti apa itu tauhid nanti insyaallah ke belakang, ya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita masuk ke dalil yang ketiga. Kita masih ke dalil kedua lah, kita tambahkan dalil-dalil yang ada ikhwan fillah azakumullah. Ada di tauhid. Baik, ikhwani fillah azakumullah, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis, ya, pertama dari Al-Imam Bukhari juga berarti di sini sahih, ya ikhwani fillah azakumullah. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengutus sahabat-sahabatnya untuk berdakwah di wilayah-wilayah lain agar memulai dakwanya dengan masalah tauhid, ya. Di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal
Nanti insya Allah di bab kedua, kalau di teman-teman bab kedua juga disebutkan di situ. Ini apa? Di situ ada informasi ya bahwa ketika Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi berwasiat kepadanya, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Faltakun awwala ma tad'uhum, yang pertama kali harus kamu dakwahkan kepada mereka adalah apa? Ani'budullaha, ya, atau ayyuhidullah, ya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, fi riwayatin ila ayyuhidullah. Yang pertama kali harus kamu dakwakan kepada penduduk Yaman adalah masalah tauhid. Ini dalil yang jelas. Baru setelah itu ajarkan mereka tentang sholat. Nanti insya Allah kita jelaskan di babnya. Yang kedua, masih di riwayat Al-Imam Bukhari, ketika Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan benteng Khaybar, markas dari orang Yahudi saat itu yang nggak jauh dari kota Madinah, Nabi pesan kepada mereka, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ilal Islam fa akhbirhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala. Ya, Nabi bilang, berjalanlah lurus engkau ke depan wahai Ali sampai engkau tiba di Khaybar, lalu kabarkan kepada mereka tentang hak Allah. Hak Allah adalah ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Tauhid juga. Dari dalil-dalil ini teman-teman, azakumullah, maka kita simpulkan bahwa Allah mengutus 124.000 nabi, 300-an rasul untuk tauhid. Nabi juga sama, mengutus sekian puluh sahabatnya untuk dakwah, memulai dari masalah tauhid dan menjauhi kesyirikan. Baik, ikhwani fillah azakumullah, ini dalil-dalil yang jelas dan tegas bahwa wajibnya kita memfokuskan diri kita untuk mempelajari tauhid ini. Ya. Dalil ketiganya ini panjang banget, surat Al-Isra ayat 23-24. Dan saya pastikan nanti kepotong, jadi ahsan kita masuk ke soal jawab saja teman-teman semua, ya. Silahkan barangkali ibu-ibu untuk mempersiapkan pertanyaannya, atau mungkin bapak-bapak secara langsung, ya. Kami masih ada 8 menitan, ya, kita soal jawab. Fadhal. Barangkali ada yang mau ditanya. Mau bertanya, silakan. Untuk salah satu yang mikrofon yang langsung bisa ada ibu. Ada saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, misalkan kita di rumah memasang kaligrafi kayak tulisan Muhammad atau Allah atau ayat-ayat Al-Quran lah, itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya dulu tujuannya apa, Bu? Saya mau usir setan, mau kayak gitu. Iya. Kan kayak gitu ya Pak Ustaz, biasanya tuh kayak kursi kayak gitu kan sering ya, saya kayak biar aman gitu. Iya. Ya saya nanya itu karena Nabi juga nanya ketika ada sahabatnya pakai gelang. Orang pakai gelang kan bermacam tujuan, ada untuk hiasan, ada untuk jimat. Nabi nanya dulu. Ya, saya pun nanya tujuan dipasang kaligrafi itu apa? Memastikan tujuannya, nanti dari tujuan itu keluar hukum. Ya toh? Ya. Nabi juga bertanya kepada sahabat yang pakai gelang, mahadihi. Ini apa? Nah, nanya ini apa tuh bukan Nabi nggak tahu itu gelang, tujuan pakai gelang ini apa, gitu kan? Baru setelah itu keluar jawaban, minal wahina, jimat penangkal. Maka keluar dari Nabi hukumnya, inzi'ha, buang, fa innaha la taziduka ila wahnan. Jimat ini, ya, fa innaha, kembali ke halqah, ya. Jimatmu ini, gelangmu ini nggak menambah kecuali wahn, lemahnya hati dan fisik. Ya. Lalu Nabi di akhir bilang, ya,
fa innaha law mutta 'alaika wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Kata Nabi, kalau benda ini masih melekat di tubuhmu dan kamu mati, kamu nggak akan bahagia selama-lamanya. Kenapa? Karena kamu telah berbuat syirik. Paham? Nah, maka saya tanya dulu, tujuannya ternyata untuk mengusir setan, ya. Maka ini termasuk jimat, nggak boleh. Oh, Ustaz, ini ayat ya. Apapun itu, pertama karena Allah tidak menjadikan ayat-ayat Al-Quran tujuannya untuk seperti itu. Mending ibu sudah niatkan dari sekarang bahwa itu hiasan, kaligrafi itu hiasan tanpa diyakini. Justru kalau diyakini seperti itu, ya kita masuk dari kategori orang-orang yang menggunakan jimat nantinya. Ya, nanti ada yang sekarang nih harus hati-hati. Ya, orang-orang yang berpecinya juga sudah mulai bodoh-bodohin berpeci. Saya nggak makan ustadz yang benar ya, yang berpeci, yang kadang-kadang dipanggil ustadz. Jualin apa itu? Pohon-pohon bidara itu. Ini penangkal setan, penangkal jin, tanam depan rumah. Dari mana perkara ini? Ya, sudah Nabi mengajarkan, Allah mengajarkan 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ditempel atau dibaca, Bu? Dibaca. Nabi punya cucu Hasan dan Husain. Ya, apa Nabi pernah bilang ke sahabat-sahabat yang jago nulis, bikinkan ayat ini, tulis ayat ini, bungkus lalu bikin di lehernya Hasan dan Husain? Enggak. Pegang cucunya ini, u'idukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Ternyata didoakan. Paham? Rumah gimana supaya nggak dimasuki setan? 1, tutup pintu, Bu, ketika waktu maghrib sambil baca bismillah. Banyak pertengkaran di dalam rumah tangga, anak-anak rewel ketika malam, rumah panas, biasanya ya ada bermalam selain memang anggota keluarga. Tekan tutup bismillah. Anak-anak kita tahan, masuk semua, kecil-kecil tahan, tutup. Silakan sudah maghrib berlalu, buka dan semisalnya. Yang kedua, tidak ada maksiat di dalam rumah tersebut, ya, digambar semisalnya, ya, atau musik-musik yang semisalnya, karena itu enggak ya, menjauhkan malaikat. Kalau malaikat sudah tidak mau, setan yang masuk. Jadi bukan dengan ditempel, Bu, ya. Sudah harus diapakan, dibakar, enggak usah, ya. Enggak takbir juga, kita enggak berbuat mubazir juga. Yang harus Ibu lakukan mentazdid niat bahwa ini nggak bisa menolak madorot dan nggak bisa mendatangkan manfaat. Saya nanya dulu sama Ibu, Bu, lebih hebat, lebih muliaan batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah atau kaligrafinya Ibu? Hajar Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau nyium Hajar Aswad, dia bilang ke Hajar Aswad, innani a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu ini hanya sebuah batu. Bayangkan, fix kita katakan Hajar Aswad jelas batu dari surga dan dia lebih mulia dari semua kaligrafi yang ada di bumi ini. Ya, kan manusia berebut mencium dia. Tapi Umar mengatakan, saya tahu kamu hanya sebuah batu, nggak bisa mendatangkan manfaat dan nggak bisa menolak madorot. Itu jelas batu dari surga. Nah, kaligrafinya Ibu dari mana? Sukalila. Ya, nggak usah diapa-apakan, cukup ke depan diyakini ini nggak bisa menolak bahaya dan nggak bisa mendatangkan manfaat. Kalau ini dibuka, nanti ada yang masang foto syekhnya, ada yang matang foto ustadznya, ada yang masang foto ininya, dan semua itu dianggap bisa mendatangkan ini dan itu. Nanti kita bahas. Ada permasalahan masalah dukun dan semisalnya. Baik. Ada lagi, jadi nggak boleh diyakini seperti itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Dan yang bisa menolak madorot dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan caranya Allah, ya, sudah ditetapkan. Baca 3 qul, mau tidur ya baca ini dan itu semisal. Baik, Allah Ta'ala. Ada lagi? Oke, Mas. Apa tuh?
Dejavu siapa? Siapa? Dejavu itu apa? Oh, itu apa namanya, kayak indigo gitu. Yang jelas begini teman-teman, ya apapun itu istilahnya, satu, bahwa semua yang berjalan di muka bumi ini adalah atas takdir dan kehendak Allah. Semua yang terjadi ini, bahkan daun yang jatuh pun atas izin dari Allah. Ya, bahkan serangga sekecil apapun yang mati, dia atas izin dari Allah. Dari situ nggak pernah ada kaitannya dengan yang lain. Ya, makanya nanti bahasan kitab tauhid ini asiknya luar biasa. Kenapa kalau turun hujan nggak boleh disandarkan kepada bintang? Karena tadi semuanya atas izin dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali ke pertanyaan dengan istilah dejavu atau indigo yang semisal ikhwani fillah azab. Bahwa Allah katakan dalam surat Jin, bahkan dalam surat Jin, jin itu makhluk gaib. Pertanyaannya, meski jin makhluk gaib, apa dia mengetahui hal yang gaib? Itu dulu deh. Ya, jin itu makhluk gaib. Ya kan? Kalau masa itu kan nggak bisa dipegang, bisa dijiwit dan seterusnya. Bukan makhluk gaib lah. Jinnya nggak bisa. Ya, jelas dia makhluk gaib. Tapi pertanyaannya, apa dia mengetahui hal yang gaib? Hah? Nanti ketemu jawabannya. Enggak. Buktinya mana? Jin itu pernah terkalahkan 100% pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, saking hormatnya mereka disuruh apa saja, termasuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Sulaiman. Ketika Sulaiman wafat dalam kondisi dia memegang tongkat, perhatikan, ya, jin tidak tahu ternyata roh dari Sulaiman itu sudah lepas dari jasadnya. Kapan dia tahu Sulaiman telah wafat? Bayangkan, saya nanya, tongkat dimakan rayap itu sedetik, 2 detik atau lama? Lama. Berarti selama itu dia nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Dari sini fix bahwa jin sekalipun meskipun mereka makhluk gaib, mereka tidak mengetahui hal yang gaib. Beda. Mereka makhluk gaib tapi tidak mengetahui perkara yang gaib. Apalagi cuma mimpi kita, mimpi dan semisalnya. Ya. Jadi untuk pertanyaan ini saya katakan bahwa apa yang dalam mimpi kita tidak bisa jadi patokan bahaya. Bahkan sebagian orang-orang yang tersesat itu berawal dari mimpi yang dikembangkan. Saya mimpi ini, mimpi itu, mimpi itu. Termasuk ada satu sekte dalam agama kita yang berkembang, ya awalnya dari mimpi-mimpi ini. Apa yang harus kita lakukan dalam masalah mimpi ini ya, personal? Kalau itu mimpi baik, maka boleh diceritakan kepada yang lain yang kita yakini dia tidak memiliki sifat hasad. Paham? Mas Safid mimpinya lalu mimpi apa? Iya, mimpi asik apa misalnya? Haji. Allahumma amin. Beliau mimpi haji. Ya, ini mimpi baik dan berasal dari malaikat. Apa yang harus dilakukan? Boleh diceritakan kepada orang yang tidak punya rasa hasad dan secara zahir dia nggak punya hasad. Misal ke saya, ya, temanku, saya mimpi ini, mimpi itu, semoga Allah kabulkan. Kenapa nggak boleh diceritakan mimpi baik kepada orang yang dikhawatirkan hasad ya tadi? Ya, kisahnya dari Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mimpi, dalam mimpinya ada berapa bintang yang sujud? 11. Kata bapaknya, la taksus ru'yan, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara-saudaranya punya sifat hasad kepada Yusuf. Dia paling ganteng, dia paling baik, dan keutamaan lainnya, dia punya hasad. Maka dalam hal mimpi baik, jangan diceritakan kecuali hanya kepada orang yang kita percaya. Tapi
Tapi kalau mimpi buruk nggak boleh diceritakan kepada siapapun. Cukup antum bangun, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, lalu antum niup ke arah kiri. Niup, bukan ludah, ya. Kalau ludah bahaya, di sampingnya ada istrinya, dicoh. Esok bau kemana-mana dia, kasihan. Tiup ke arah kiri saja, ya. Antum ta'awudz 3 kali, ya. Minta perlindungan kepada Allah, ya, dan sudah tutup. Jangan diceritakan kepada siapapun. Ya. Tetapi mimpi buruk ini terulang, mimpi jelek ini terulang, antum harus diruqyah kalau begitu. Ya, karena ini barangkali ada gangguan dari jin. Ya. Bila azakumullah itu jadi maksudnya itu bukan karena mimpi kita, bukan karena yang semisalnya, ya, bahkan jin pun tidak tahu perkara gaib apalagi kita. Ya, artinya untuk waspada tidak masalah, tapi jangan dijadikan patokan akan terjadi ini dan itu. Masalahnya kalau baik ya kita kan jadi optimis, tapi kalau buruk jadi pesimis. Tapi kita bila azakumullah sudah lebih 3 menit, ya. Jatah antum adalah sampai jam 9 dan jatah saya pun sampai jam 9. Kita sudah lewat 3 menit. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.